Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, sebuah ungkapan yang sederhana namun memiliki makna penting. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Saida Umaya, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Soal TPS atau Tes Potensi Skolastik Bahasa Inggris UTBK SBMPTN atau Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan taksonomi Bloom revisi. Artikel ini termasuk dalam jurnal pendidikan yang berfokus pada analisis soal UTBK SBMPTN subtes Bahasa Inggris. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 aspek yang berkaitan erat dengan jurnal ini, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metodologi, 3. Pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai latar belakang dari artikel ini, yaitu yang pertama, minat peserta didik kelas 12 terhadap ujian seleksi UTBK SBMPTN sangatlah tinggi. UTBK SBMPTN merupakan salah satu ujian tertulis yang paling diminati oleh peserta didik kelas 12 untuk memasuki perguruan tinggi negeri tentunya. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan Kementerian Pendidikan yang berkolaborasi dengan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang kritis, inovatif, dan mampu bersaing di kancah internasional melalui pengembangan soal-soal berbasis HOTS. Melalui LTMPT, peserta didik kelas 12 disaring melalui soal-soal yang bersifat HOTS. Yang kedua, kesulitan peserta didik dalam mengenali tipe-tipe soal seleksi TPS atau Tes Potensi Skolastik Bahasa Inggris UTBK SBMPTN yang tentunya saja dapat mempengaruhi pilihan jawaban peserta didik. Yang ketiga, kesulitan dalam menemukan ciri dari KKO atau kata kerja operasional di dalam soal seleksi TPS atau Tes Potensi Skolastik Bahasa Inggris UTBK SBMPTN. Jika peserta didik sudah menemukan KKO dalam soal tersebut, tentu akan mempermudah mereka untuk menjawab soal benar, dan peluang untuk lolos dalam seleksi ini akan lebih tinggi. Tentu saja, peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai atau skor yang baik dan dapat memasuki universitas yang mereka inginkan. Poin selanjutnya adalah tujuan dari Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan Indonesia dengan cara membuat soal-soal seleksi berbasis HOT atau Higher Order Thinking Skill, yang mana tes ini sudah diterapkan oleh pemerintah tidak hanya melalui soal-soal seleksi, namun pada soal-soal ujian kenaikan atau pada soal-soal PTS atau PAS sudah mulai diterapkan. Dan yang terakhir, poin kelima adalah literasi mengenai pengenalan soal-soal TPS, Tes Potensi Skolastik Bahasa Inggris UTBK SBMPTN yang menjadi subtes dalam seleksi UTBK SBMPTN masih sangat minim. Selanjutnya adalah metodologi. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai metode yang digunakan penulis dalam artikel ini. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskripsi, yaitu
Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada perencanaan struktur paragraf yang disusun dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan formula atau rumus-rumus statistik tertentu. Sedangkan deskripsi adalah salah satu model penelitian yang menggambarkan dan mengkaji secara rinci fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan akurat, faktual, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah teknik penelitian. Penulis menggunakan dua teknik penelitian, yaitu studi kepustakaan digunakan untuk mencari teori-teori terkait dari buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Dan yang kedua adalah dokumentasi. Penulis menggunakan dokumentasi atas soal-soal asli dari tahun 2019, 2020, 2021 yang diperoleh dari situs atau laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yaitu SBMPTN. Fokus dan subfokus. Fokus dalam artikel ini adalah kemampuan berpikir dan taksonomi Bloom versi revisi. Sedangkan untuk subfokus, pengkelompokan soal TPS Bahasa Inggris UTBK SBMPTN tahun 2019, 2020, dan 2021. Penulis mengategorikan atau mengkelompokkan soal TPS Bahasa Inggris menjadi 6 rahna kognitif, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian ini akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Instrumen penelitian ini digunakan untuk menganalisis soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya adalah teknik pencatatan data. Penulis menggunakan dua teknik, yaitu teknik studi kepustakaan, yaitu digunakan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan tema yang digunakan oleh artikel ini, dan yang kedua adalah teknik analisis dokumen. Teknik analisis dokumen yang digunakan oleh penulis adalah analisis konten, yaitu yang berkaitan dengan soal UTBK, SBMPTN tahun 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan data atau keabsahan data. Penulis menggunakan teknik triangulasi. Nah, yang mana penulis menggunakan teknik triangulasi teori dengan memanfaatkan 3 teori yang berkaitan dengan teori kata kerja operasional, KKO, ranah kognitif, taksonomi Bloom. Penulis menggunakan 3 teori yang bersumber dari salah satu lembaga BPPSDMK Kemkas, dan yang kedua adalah karya Retno Utari dan Widaiswara, dan yang ketiga adalah dari jurnal Humanika, yaitu karya Dewi Amalia Nafiati. Ini adalah penampakan dari instrumen penelitian yang penulis gunakan. Penulis menggunakan 3 instrumen, yaitu yang pertama, instrumen 1, instrumen penelitian keterampilan berpikir dan taksonomi Bloom revisi. Ya. Selanjutnya yang kedua, penulis menggunakan format instrumen analisis soal TPS Bahasa Inggris UTBK SBMPTN yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis soal-soal UTBK dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan
Yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi, yang mana di sini terdiri dari rahna kognitif dan tingkat keterampilan berpikir. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Ini adalah tabel simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Data yang digunakan oleh penulis adalah soal-soal TPS, UTBK, SBMPTN Bahasa Inggris dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Penulis menggunakan tahun-tahun tersebut karena pada tahun 2019 terjadi peralihan jenis soal dari TKDU atau Tes Kemampuan Dasar Umum menjadi TPS, Tes Potensi Skolastik. Alasan lain mengapa penulis memilih tahun tersebut adalah soal yang diterbitkan oleh LTMPT lebih bervariasi dan up to date. Lalu, subtes yang digunakan oleh penulis hanya pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU dan terbatas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jumlah soal yang diterbitkan oleh LTMPTN setiap tahunnya berbeda-beda, dengan jumlah soal bahasa Inggris sekitar 8 sampai dengan 12 soal. Berikut adalah pembahasan dari soal-soal yang telah penulis analisis dari 2019, 2020, dan di 2021. Dari 29 soal yang tersebar pada tahun 2019, 2020, dan 2021, terdapat 1 soal untuk domain C1 atau mengenal, 5 soal untuk domain C2 atau memahami, 6 soal untuk domain C3 atau menerapkan, 13 soal untuk domain C4 atau menganalisis, 4 soal untuk domain C5 atau mengevaluasi, dan 0 atau 0 untuk domain C6 atau mencipta. Dengan demikian, soal-soal TPS, UTBK, SBM tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dikategorikan ke dalam soal-soal HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan domain C4 menganalisis. Sebanyak 13 soal memiliki frekuensi soal yang paling sering muncul. Selanjutnya adalah simpulan. Untuk simpulan dari artikel ini adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa soal-soal TPS, UTBK, SBMPTN dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 memiliki tipe soal HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan rahna kognitif domain C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi soal yang sering muncul sebanyak 13 soal pada ranah kognitif domain C4 menganalisis dan sebanyak 4 soal pada ranah kognitif domain C5 atau mengevaluasi. Demikian presentasi artikel yang saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera selalu.